Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompensasi daya reaktif. Tetapi sebelum menyimak pembahasan ini, alangkah baiknya jika kita telah memiliki pemahaman mengenai daya sesaat, kemudian makna dari daya aktif maupun makna dari daya reaktif pada sistem tenaga listrik. Nah, mengenai hal ini silakan Anda simak pada link YouTube yang diberikan pada bagian deskripsi. Kemudian pembahasan kita akan kita bagi menjadi dua bagian, menjadi dua video. Video yang pertama atau pembahasan kita kali ini kita akan fokus pada kompensasi daya reaktif pada beban. Kemudian video berikutnya kita akan membahas mengenai kompensasi daya reaktif pada saluran distribusi. Oke, jika kita perhatikan untuk gambar yang pertama, di sini bebannya membutuhkan daya reaktif sebesar Qb. Jadi beban-beban pada sistem kelistrikan itu umumnya bersifat induktif, artinya membutuhkan daya reaktif. Nah, untuk kondisi yang pertama ini tentunya kebutuhan daya reaktif dari beban ini harus disuplai dari sumber. Jadi daya reaktif yang dikirim dari sumber sampai dengan beban, dalam hal ini QR, itu nilainya harus sama dengan kebutuhan daya reaktif beban. Nah, jika pada sisi beban kita tambahkan kapasitor, artinya kita melakukan kompensasi daya reaktif. Kemudian kapasitornya ini menyuplai daya reaktif sebesar Qc. Tentunya kebutuhan daya reaktif pada beban ini sebagian bisa disuplai dari kapasitor, sehingga daya reaktif yang dikirim dari sumber yang sampai ke beban ini bisa kita kurangi menjadi kebutuhan daya reaktif beban dikurangi dengan suplai daya reaktif dari kapasitor. Oke, jadi dengan penambahan kapasitor pada sisi beban yang bersifat induktif, daya reaktif yang dikirim dari sumber ini bisa kita kurangi. Nah, kemudian dengan berkurangnya daya reaktif yang dikirim dari sumber ini akan mengakibatkan arus yang mengalir pada saluran ini juga akan menjadi lebih kecil. Sehingga rugi daya pada saluran juga semakin kecil. Demikian juga drop tegangan pada saluran ini bisa kita buat menjadi lebih kecil. Oke, jadi ada dua keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, kita bisa mengurangi rugi daya aktif pada saluran, kemudian kita juga bisa mengurangi drop tegangan pada saluran. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada tiga hal yang akan kita analisis. Yang pertama, kapasitas daya reaktif atau volt ampere reaktif yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kapasitansi kapasitor. Kemudian yang ketiga, nah, jika seandainya kapasitor yang kita gunakan tersusun dari unit-unit kapasitor dengan rating tegangan yang kecil, kemudian kapasitansinya juga relatif kecil, tentunya kapasitor ini harus kita analisis untuk mendapatkan berapa jumlah kapasitor yang terhubung secara seri dan berapa jumlah kapasitor yang harus tersusun secara paralel. Oke, ini kasus yang akan kita analisis. Di sini bebannya merupakan motor induksi 3 fasa dengan kapasitas 500 horsepower, kemudian frekuensinya 60 Hz, tegangan line ke line-nya 4160 volt. Nah, motor induksi ini terhubung secara Y. Kemudian efisiensinya pada beban penuh ini sebesar 88%. Faktor dayanya tertinggal sebesar 0,75. Kemudian dikehendaki agar faktor dayanya kita tingkatkan menjadi 0,9 dengan cara menambahkan kapasitor. Nah, penyelesaian yang diminta, yang pertama rating dari kapasitor, dalam hal ini kapasitas VAR-nya, kemudian kapasitansi dari setiap kapasitor jika terhubung secara delta, kemudian kapasitansi kapasitor jika terhubung secara Y. Oke, langkah pertama kita perlu mengubah
daya output atau daya mekanis yang dihasilkan oleh motor. Jadi ingat 500 horsepower ini merupakan daya output atau daya mekanis. Nah, tentunya daya listrik atau daya input pada motor induksinya ini tergantung dari daya output dan efisiensinya. Oke, jadi kita ubah daya output 500 HP ini menjadi satuan watt dan diperoleh hasil daya outputnya dalam satuan watt itu sebesar 372,85 kW. Jadi 1 horsepower itu setara dengan 0,7457 kW. Nah, kemudian daya listrik inputnya ini bisa kita hitung berdasarkan efisiensinya. Jadi daya input itu adalah daya output dibagi dengan efisiensi. Diperoleh hasil sebesar 423,69 kW. Jadi efisiensi motornya tadi sebesar 88%. Ini tentunya diasumsikan pada kondisi beban penuh. Jadi ingat, efisiensi motor itu sebenarnya tergantung dari bebannya, dan data yang diberikan di sini ini sebenarnya efisiensi pada kondisi beban penuh. Oke, jadi daya input motornya dalam ini daya listrik inputnya sebesar 423,69 kW. Jadi ini kebutuhan daya aktif dari motor induksinya. Nah, berapa kebutuhan daya reaktifnya? Ini bisa kita analisis berdasarkan faktor dayanya, yaitu sebesar 0,75. Oke, kita hitung terlebih dahulu sudutnya. Jadi untuk faktor daya 0,75, maka sudutnya itu merupakan inverse cos dari 0,75 diperoleh 41,41 derajat. Kemudian kita gambarkan segitiga dayanya. Jadi di sini sudutnya adalah 41,41 derajat. Kemudian di sini dayanya sebesar 423. Nah, berdasarkan segitiga daya ini tentunya kita bisa menghitung berapa kebutuhan daya reaktif dari motor induksinya. Jadi hal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi tangen. Jadi tangen theta itu adalah Q per P, sehingga Q-nya adalah tangen theta dikali dengan P, dan diperoleh hasil kebutuhan daya reaktif dari motor induksinya ini sebesar 373,7 kVAR. Jadi tanpa penambahan kapasitor, daya reaktif beban ini seluruhnya disuplai oleh sumber. Jadi daya reaktif yang diambil dari sumber ini juga sama dengan 373,7 kVAR. Kemudian ditambahkan kapasitor sehingga faktor dayanya meningkat menjadi 0,9. Nah, langkah berikutnya kita hitung terlebih dahulu berapa sudut theta untuk faktor daya 0,9, yaitu inverse cos dari 0,9 diperoleh hasil 25,84 derajat. Jadi setelah penambahan kapasitor, sudut yang awalnya 41,41 ini menjadi lebih kecil menjadi 25,84 derajat. Sehingga daya reaktif yang diambil dari sumber ini juga akan semakin kecil, yaitu sebesar, ini konsepnya sama seperti segitiga daya tadi, tinggal kita kalikan daya reaktif yang diambil dari sumber, yaitu daya aktif dikali dengan tangen tetanya, dan diperoleh hasil 205,2 kVAR. Oke, jadi ini merupakan daya reaktif yang diambil dari sumber setelah penambahan kapasitor. Oke, jika kita perjelas kembali, bagian ini merupakan kondisi awal sebelum penambahan kapasitor. Jadi daya reaktif yang diambil dari sumber juga sama dengan kebutuhan bebannya, yaitu sebesar 373. Kemudian ini kondisi akhir setelah penambahan kapasitor. Dan daya reaktif yang diambil dari sumber itu, dan daya reaktif yang diambil dari sumber itu kebutuhan daya reaktif beban dikurangi dengan suplai daya reaktif dari kapasitor.
Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa menentukan berapa kapasitas par kapasitor yang dibutuhkan, yaitu sebesar 168,5 kPAR. Oke, hal penting yang harus kita pahami dengan penambahan kapasitor, bukan berarti dengan penambahan kapasitor, suplai daya reaktif ke beban mengalami pengurangan. Jadi ingat, agar beban motor induksi ini bisa bekerja dengan normal, tentunya kebutuhan daya reaktifnya ini harus dijaga. Nah, penambahan kapasitor di sini hanya mengurangi daya reaktif yang disuplai dari sumber, yang awalnya 373 berubah menjadi 205,2 kPAR. Oke, jadi jika kita ulangi, kebutuhan daya reaktif beban sebesar 373,7. Jika tidak ada kapasitor, seluruh kebutuhan daya reaktif beban ini disuplai dari sumber. Kemudian dengan penambahan kapasitor, sehingga faktor dayanya berubah menjadi 0,9, maka daya reaktif beban ini sebagian disuplai oleh kapasitor sebesar 168 dan sebagiannya lagi disuplai dari sumber sebesar 205,2 kPAR. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa kebutuhan total dari kapasitansi kapasitornya. Nah, untuk kapasitornya di sini kita bisa koneksikan secara delta, bisa juga kita koneksikan secara Y. Nah, pada bagian ini kita akan menghitung kebutuhan total dari kapasitansi kapasitornya jika dihubungkan secara delta. Nah, ini merupakan persamaan pada mata kuliah dasar ya. Jadi ini merupakan reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitor itu adalah 1 per omega C, di mana omega ini adalah 2πf, 2pi kali dengan frekuensi kali dengan kapasitansinya. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh kapasitansi kapasitor itu 1 per omega C. Artinya untuk mendapatkan kapasitansinya kita harus menghitung terlebih dahulu reaktansi dari kapasitornya. Nah, reaktansi kapasitornya ini tentunya dipengaruhi oleh tegangan kapasitor dan arus kapasitor. Jadi reaktansinya di sini adalah tegangan pada kapasitor dibagi dengan arus kapasitornya. Nah, karena kapasitornya di sini dihubungkan secara delta, di sini terlihat bahwa tegangan pada kapasitor ini sama dengan tegangan line ke line. Oke, jadi jika kapasitornya kita koneksikan secara delta, maka reaktansi kapasitornya adalah tegangan line ke line dibagi dengan arus kapasitor. Nah, tegangan line ke line-nya ini sudah kita ketahui dari soal. Kita tinggal menghitung terlebih dahulu berapa arus pada kapasitornya. Nah, karena kapasitornya di sini dihubung secara delta dari mata kuliah dasar, tentunya arus yang mengalir pada bagian delta ini adalah IL dibagi dengan akar 3. Jadi arus kapasitor adalah IL per akar 3. Nah, untuk mendapatkan IL-nya kita bisa menggunakan hasil perhitungan kita pada bagian sebelumnya tadi, yaitu kapasitas daya reaktif dari kapasitornya. Jadi ini merupakan persamaan untuk menghitung daya ya, mata kuliah dasar. Nah, untuk daya reaktif pada kapasitor itu adalah akar 3 kali dengan tegangan line ke line-nya kali dengan IL. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan IL-nya. Ini merupakan kebutuhan daya reaktif dari kapasitornya berdasarkan hasil kita perhitungan pada bagian sebelumnya tadi, dibagi dengan akar 3 kali dengan tegangan line ke line. Ini data ini ada pada soal, diperoleh hasil IL-nya 23,39 ampere. Berarti arus yang mengalir pada bagian kapasitor, jika arus IL-nya di sini 23,39 adalah 23,39 dibagi dengan akar 3, diperoleh hasil 13,5 ampere. Langkah berikutnya kita hitung reaktansi kapasitornya. Jadi tegangan line ke line dibagi dengan arus kapasitornya.
di 4,16 atau 4160 dibagi dengan 13,5 ampere diperoleh hasil reaktansi kapasitornya 308,11 ohm. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bisa memperoleh berapa kapasitansi total yang dibutuhkan, yaitu 1/2 pf. Frekuensi kita tadi adalah 60 Hz, diperoleh hasil kapasitansinya 8,61 mikrofarad. Oke, selanjutnya bagaimana jika kapasitornya kita hubungkan secara Y? Ini proses perhitungannya sama seperti hubungan delta, perbedaannya ada pada tegangan pada setiap kapasitor dan arus kapasitor. Nah, untuk hubungan Y, dari gambar ini terlihat bahwa tegangan pada setiap kapasitor ini merupakan tegangan line ke netral. Sedangkan arus yang mengalir pada setiap kapasitor ini sama dengan IL. Sehingga reaktansi kapasitornya adalah tegangan line ke netral dibagi dengan IC, di mana IC ini sama dengan IL. Nah, untuk IL-nya sendiri sama seperti hubungan delta. Ini bisa kita peroleh berdasarkan kebutuhan kapasitas daya reaktif dari kapasitornya. Dan jika kita analisis, ini sama seperti hubungan delta ya. Jadi IL-nya itu 23,39. Nah, karena di sini dihubung Y, maka arus pada kapasitor ini sama dengan IL. Kemudian reaktansi kapasitornya bisa kita hitung dan diperoleh hasil 102,7 ohm. Jadi ini tegangan kapasitornya adalah tegangan line ke netral ya. Tegangan line ke netral ini adalah tegangan line ke line dibagi dengan akar 3. Kemudian untuk kapasitansi kapasitornya bisa kita hitung dengan persamaan ini dan diperoleh hasil 25,82 mikrofarad. Oke, jadi jika kapasitornya kita hubungkan secara Y, maka kapasitansi total yang dibutuhkan pada setiap fasanya ini sebesar 25,82 mikrofarad. Nah, untuk kebutuhan daya reaktif yang relatif besar, umumnya kita tidak bisa menggunakan hanya satu buah kapasitor, tetapi dibutuhkan sejumlah kapasitor yang tersusun secara seri dan tersusun secara paralel. Oke, nah untuk bagian ini bisa kita anggap sebagai kapasitor pada segmen 1, kemudian seri dengan kapasitor pada segmen 2, dan seterusnya. Nah, hubungan seri ini tujuannya agar tegangan pada setiap kapasitor ini tidak melampaui kemampuan dari unit-unit kapasitornya. Jadi umumnya unit-unit kapasitor ini kemampuan tegangannya ini relatif rendah. Sementara tegangan sistem ini umumnya tegangannya dalam order kilovolt. Nah, dengan membuat hubungan seri, tentunya tegangan sistem ini akan terbagi pada setiap segmen dari kapasitornya. Sedangkan hubungan paralel ini tujuannya agar kapasitansi yang dihasilkan ini sesuai dengan kapasitansi yang kita butuhkan. Nah, sejumlah kapasitor yang tersusun seri dan paralel ini dikenal dengan istilah bangku kapasitor atau kapasitor bank. Oke, pada bagian ini diperlihatkan dua cara atau dua metode untuk menserikan dan memparalelkan kapasitor. Jika kita perhatikan jumlah kapasitor pada bagian pertama maupun bagian yang kedua ini jumlahnya bisa kita anggap sama. Dan tentunya jika kapasitansi setiap kapasitor ini sama, maka daya reaktif yang dihasilkan juga bisa kita anggap sama. Oke, kita perhatikan untuk metode yang pertama. Jadi ini kapasitornya tersusun secara seri, kemudian diparalelkan. Dan setiap bagian yang diserikan ini harus diproteksi dengan alat proteksi. Misalnya kita bisa menggunakan fuse. Sehingga jika terjadi hubung singkat pada bagian-bagian kapasitor
yang tersusun secara seri ini, tentunya diharapkan fuse atau sekringnya ini akan bekerja atau akan terputus, sehingga risiko yang berbahaya bisa kita hindari. Nah, metode yang pertama ini kekurangannya atau kelemahannya adalah jika ada sekring yang terputus akibat adanya hubung singkat, maka jumlah kapasitor yang terlepas atau tidak bisa menyumbangkan daya reaktif akibat terputusnya sekring, ini jumlah kapasitornya relatif banyak. Sehingga kemampuan untuk menyumbangkan daya reaktif ini akan berkurang relatif cukup besar. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut, sebaiknya metode seri paralel kapasitornya menggunakan metode yang kedua. Nah, jika kita perhatikan untuk metode yang kedua ini kekurangannya dibutuhkan jumlah alat proteksi yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan metode yang pertama tadi. Hanya saja di sini keunggulannya atau kelebihannya, jika terjadi masalah pada salah satu bagian kapasitor, misalnya anggaplah bagian kapasitor ini mengalami hubung singkat, tentunya fuse atau sekring pada bagian ini akan terputus, tetapi jumlah kapasitor yang terlepas dari sistem atau tidak bisa menyumbangkan daya reaktif ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang pertama. Artinya untuk metode yang kedua ini, jika terjadi masalah pada salah satu bagian kapasitor, maka penurunan kemampuan menyumbangkan daya reaktifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode yang pertama. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membahas kasus kita tadi, kita amati dulu apa risiko yang mungkin terjadi jika seandainya ada bagian kapasitor yang mengalami masalah, misalnya hubung singkat, tetapi alat proteksinya gagal bekerja. Oke, anggaplah tegangan dari pasang netral, ini kita asumsikan 1000 volt. Berarti tegangan pada setiap segmen kapasitor ini sebesar 250 volt. Kemudian kita asumsikan juga bahwa kemampuan tegangan dari kapasitor ini sebesar 250 volt. Nah, jika misalnya pada bagian kapasitor ini ada hubung singkat, kemudian sekringnya ini gagal bekerja, maka tegangan dari titik ini sampai dengan titik ini atau tegangan pada segmen yang pertama, ini tegangannya menjadi 0. Sehingga tegangan 1000 volt tadi ini akan terbagi pada ketiga segmen sisanya ini. Artinya sekarang tegangan pada setiap segmen sisanya ini menjadi 330 volt. Jadi di sini tegangannya menjadi 330 volt, di sini juga sekitar 330 volt, demikian juga pada segmen yang ini. Nah, karena kemampuan kapasitornya tadi kita asumsikan hanya 250 volt, kemudian sekarang tegangannya menjadi 330 volt, tentunya hal ini memberikan risiko yang berbahaya pada setiap kapasitor dari segmen sisanya ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kasus kita. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa untuk kebutuhan daya reaktif yang relatif besar, kita tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan hanya satu unit kapasitor. Jadi di sini kita membutuhkan bangku kapasitor. Kemudian jika unit-unit kapasitor untuk bangku kapasitornya yang kita gunakan adalah 40 mikrofarad dengan kemampuan tegangan 450 volt, nah berapa jumlah kapasitor yang dibutuhkan? Jadi unit-unit kapasitor untuk menyusun bangku kapasitornya, ini kapasitasnya adalah 40 mikrofarad 450 volt. Kemudian di bangku kapasitornya di sini kita tetapkan dihubung secara Y. Artinya setiap bangku kapasitor untuk setiap fasanya ini kapasitansinya minimal 25,82 mikrofarad dan daya reaktifnya minimal 168,5 kPa.
Oke, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu jumlah segmen yang dibutuhkan. Nah, jumlah segmen yang dibutuhkan ini tergantung dari tegangan pasak netral, karena tadi bangku kapasitornya akan kita hubung secara Y. Kemudian kemampuan tegangan dari kapasitor. Oke, tegangan line ke line untuk sistem kita tadi adalah 4160 volt. Berarti tegangan line ke netralnya sebesar 2402 volt. Nah, karena kemampuan tegangan setiap kapasitor adalah 450 volt, maka jumlah segmen yang dibutuhkan, jika kita bulatkan, ini kita anggap sebanyak 6 segmen. Dan jika kita gunakan sebanyak 6 segmen, maka tegangan fase ke netral sebesar 2402 volt ini akan terbagi secara merata pada setiap segmen sebesar 400 volt. Jadi tegangan pada segmen pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan segmen keenam itu sebesar 400 volt. Nah, tentunya ini aman bagi kapasitor karena kemampuan tegangan kapasitornya di sini bisa sampai 450 volt. Jadi tegangan dari titik ini sampai dengan titik ini adalah 400 volt, sedangkan kapasitornya ini sanggup diberikan tegangan sampai dengan 450 volt. Nah, perhatikan setiap kapasitor untuk setiap segmen ini terhubung secara paralel, artinya akan memiliki nilai tegangan yang sama. Jadi ingat, komponen yang dihubung secara paralel itu tegangannya sama. Jadi tegangan pada kapasitor ini 400 volt, demikian juga dengan kapasitor ini dan seterusnya. Oke, kemudian kapasitansi yang dibutuhkan dari hasil analisis kita tadi itu sebesar 25,82 mikrofarad. Jadi kapasitansi total dari segmen 1 sampai dengan segmen ke-6 itu nilainya harus minimal 25,82 mikrofarad. Nah, sekarang berapa kapasitansi setiap segmen? Nah, hal ini bisa kita analisis menggunakan konsep seri paralel komponen. Dan ingat, untuk kapasitansi konsep seri paralelnya itu berkebalikan dengan resistansi. Oke, agar kapasitansi total dari segmen 1 sampai segmen 6 yang terhubung secara seri ini sebesar 25,82 mikrofarad, maka kapasitansi pada setiap segmennya ini minimal harus sebesar 154,92 mikrofarad. Artinya jika segmen 1 ini 154,92 mikrofarad, demikian juga dengan segmen 2, segmen 3 sampai dengan segmen 6. Kemudian setiap segmen terhubung secara seri, maka setelah kita serikan akan diperoleh hasil kapasitansi sebesar 25,82 mikrofarad. Jadi kapasitor yang terhubung secara seri, maka kapasitansi hasil serinya ini akan menjadi lebih kecil. Ya, hal ini bertolak belakang dengan komponen resistor. Oke, kemudian berapa jumlah kapasitor yang harus kita paralelkan pada setiap segmen? Nah, setiap segmen ini tadi kapasitansinya ini sebesar 154,92. Nah, karena setiap kapasitor ini memiliki kapasitansi sebesar 40 mikrofarad, maka jumlah kapasitor yang dibutuhkan pada setiap segmen, jika kita bulatkan, ini hasilnya adalah 4 buah kapasitor. Oke, jika kita gunakan kapasitor pada setiap segmen sebanyak 4 buah, kemudian kapasitansi setiap kapasitornya 40 mikrofarad, artinya ada
4 buah kapasitor 40 mikrofarad yang kita hubung paralel, maka kapasitansinya menjadi 160 mikrofarad. Jadi ingat, kapasitor yang dihubung secara paralel, maka kapasitansi totalnya bisa kita jumlahkan. Hal ini berkebalikan dengan konsep paralel pada resistor. Oke, jadi jika kita simpulkan, jumlah segmen yang dibutuhkan sebanyak 6 segmen, kemudian jumlah kapasitor pada setiap segmen 4 buah, berarti untuk setiap bangku kapasitor ini membutuhkan 24 buah kapasitor. Nah, karena di sini ada 3 fasa, berarti total kapasitor yang dibutuhkan untuk ketiga bangku kapasitornya ini sebanyak 72 buah kapasitor. Oke, berikutnya berapa kapasitansi total dari bangku kapasitor kita ini? Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu kapasitansi untuk setiap segmen. Ini karena ada 4 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 40 mikrofarad yang tersusun secara paralel, maka kapasitansi total dari setiap segmen ini sebesar 160 mikrofarad. Nah, jika kapasitansi sebesar 160 mikrofarad ini kita hubungkan secara seri sebanyak 6 segmen, maka kapasitansi totalnya 26,6 mikrofarad. Kemudian jika kita akan menghitung berapa daya reaktif yang bisa diberikan, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu reaktansi kapasitifnya dengan menggunakan persamaan ini, diperoleh hasil 99,77 ohm. Nah, berdasarkan persamaan daya, ini daya satu fasa ya. Kemudian karena ada 3 fasa, berarti total daya reaktif yang bisa diberikan itu 173 kPa. Oke, jika kita perhatikan kasus kita tadi, kompensasi daya reaktifnya atau perbaikan faktor dayanya ini hanya sampai dengan 0,9. Nah, apa akibatnya jika seandainya perbaikan faktor dayanya kita buat menjadi 1? Kita perhatikan gambar ini. Jadi ini merupakan daya beban dan ini merupakan kebutuhan daya reaktif beban. Jika faktor dayanya akan kita buat menjadi 1, maka seluruh kebutuhan daya reaktif beban ini disuplai dari kapasitor, sehingga tidak ada daya reaktif yang diambil dari sistem. Nah, kombinasi daya beban dengan kapasitor diberikan oleh bagian ini, dan ini faktor dayanya sama dengan 1. Nah, kondisi ini tentunya kondisi yang paling ideal atau yang paling baik, tetapi yang perlu diingat, daya beban pada sistem itu umumnya selalu mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika misalnya daya beban pada kasus kita ini mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan pada bagian ini daya bebannya mengalami penurunan. Demikian juga daya reaktif bebannya di sini mengalami penurunan, sementara daya yang disuplai oleh kapasitor tetap sama seperti pada kondisi beban penuh. Nah, ini akan mengakibatkan ada sebagian daya kapasitor yang masuk ke sistem, yaitu selisih dari kebutuhan daya beban dengan daya yang diberikan oleh kapasitor. Kemudian jika Anda ingat kembali materi kuliah pada sistem tenaga listrik, hal ini bisa menyebabkan tegangan pada sistem mengalami kenaikan. Dan jika kenaikannya terlalu besar, tentunya berbahaya bagi beban. Nah, jika penurunan dayanya ini menjadi terlalu rendah, ada kemungkinan rugi daya aktif pada saluran ini lebih besar dibandingkan tanpa melakukan kompensasi.
Oke, jadi sebaiknya untuk kompensasi daya reaktif, kita tidak hanya mempertimbangkan kondisi beban penuh, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi pada beban rendah. Kecuali peralatan kompensasi yang kita gunakan, ini bisa mengikuti kebutuhan daya reaktif beban. Nah, untuk kasus tersebut, bisa saja faktor dayanya kita buat menjadi 1. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana metode untuk kompensasi daya reaktif pada saluran distribusi. Oke, sekian dan terima kasih.